Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cita Yasmin. Di video ini dikhususkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Psikologi Komunikasi sebagai persyaratan dari UAS atau ujian akhir semester. Nah, di video ini aku akan membahas tentang psikologi komunikasi dengan profesi. Profesi yang aku pilih yakni sebagai content creator yang tentunya masih dalam lingkup keKPI-an atau komunikasi penyiaran Islam. Jadi bagaimana sih menurut psikologi komunikasi atau peranan psikologi komunikasi terhadap profesi sebagai content creator? Untuk selengkapnya, berikut penjelasannya. Nah, psikologi komunikasi dengan profesi content creator. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu psikologi komunikasi. Jadi, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavior dalam komunikasi. Nah, psikologi juga mengulas mengenai bagaimana sebuah pesan dari seorang individu menjadi stimulus atau rangsangan yang menimbulkan respon pada individu yang lain. Nah, selain itu, psikologi komunikasi juga membahas mengenai bentuk-bentuk lambang yang disampaikan serta pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Nah, komunikasi dalam perspektif psikologis juga adalah merupakan proses seorang komunikator memberikan rangsangan untuk merubah perilaku komunikan. Lalu, apa sih itu konten kreator? Konten kreator adalah orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai dengan keinginan audiens atau keinginan kalian membuat konten baik itu menjadikan edukatif atau hanya menghibur saja. Yang pastinya lebih baik konten tersebut selain menghibur juga mengandung muatan edukatif. Meskipun sebagai tontonan, tapi juga bisa sebagai tuntunan. Nah, konten yang dibuat oleh konten kreator bisa bermacam-macam, bisa bentuk foto, video, podcast, tulisan, digital art, atau desain grafis, dan lain sebagainya. Kontennya bisa dibagikan melalui media sosial yang sesuai tentunya. Dalam penyampaiannya, tentu konten harus dibuat dengan beberapa pertimbangan audiens yang menjadi target konten kita. Hal ini peran psikologi komunikasi sangat penting supaya konten dapat dinikmati oleh khalayak ramai. Dalam profesi keKPI-an sebagai konten kreator Islami misalnya, minimalnya kita harus memahami psikologi pesan supaya kita sebagai komunikator dapat menyampaikan pesan dalam konten kita dengan tepat dan dipahami oleh komunikan dengan mudah. Nah, psikologi pesan itu sendiri adalah komunikasi yang mengandung muatan psikologis. Apalagi sebagai konten kreator, mau itu bentuk kontennya video, tipografi, ataupun grafis dan lainnya yang berisi pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Bila kita memahami psikologi pesan, mau bagaimanapun dan dengan alat komunikasi atau cara penyampaian apapun, komunikan atau audien mungkin dapat memahami isi pesan yang sesuai dengan makna dan tujuan yang diinginkan oleh komunikator atau konten kreator. Nah, itu dia tadi adalah penjelasan dari hubungan antara psikologi komunikasi dengan profesi, salah satunya sebagai konten kreator. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.